Shalom bagi kita semua untuk pemirsa TV Hope Channel di seluruh Indonesia. Semoga kasih karunia dan berkat Tuhan selalu menyertai kita di sepanjang aktivitas kita sepanjang hari. Saudaraku, Tuhan memiliki berbagai macam cara untuk menyampaikan kebenarannya melalui kehidupan kita. Kesaksian yang akan saya bawakan pada saat ini terjadi pada awal 1990. Tentunya saya harus menceritakan sebelumnya. Pada tahun 1987 saya ditamatkan dari Akademi Perawatan Advent di Bandung. Dan puji Tuhan, pada saat itu saya diterima langsung untuk bekerja sebagai analis kesehatan di laboratorium perusahaan swasta di Bandung. Dan dalam rentang 3 tahun, saya berpindah-pindah departemen karena itu adalah perintah. Sehingga di dalam 3 tahun saya sudah mengalami bekerja sebagai analis kesehatan, sebagai clinical ward, dan juga sebagai emergency nurse di emergency room pada saat itu. Tentunya dengan kondisi pekerjaan yang seperti ini tidak membuat nyaman bagi saya. Dan saya memutuskan untuk dapat pindah bekerja ke perusahaan lainnya. Pendek cerita, akhirnya saya mendapatkan surat persetujuan resign saya dari HRD. Dan mulailah saya keluar dan mencari pekerjaan. Akhirnya saya diterima sebagai paramedic nurse di perusahaan asing yang menempatkan nurse di pertambangan-pertambangan yang ada di Indonesia. Nah, pada tahun 1990 inilah tragedi atau bencana ini terjadi di dalam kehidupan saya. Karena HRD perusahaan asing ini mengundang saya ke tempatnya, dan dia mengatakan bahwa saya dibatalkan untuk bekerja di lokasi pada keesokan harinya. Dan dia mengatakan dia mendapatkan surat dari perusahaan lama saya yang menyatakan bahwa saya masih memiliki masalah di perusahaan tersebut dan saya harus menyelesaikannya. Tentunya setelah itu saya pergi ke perusahaan lama saya untuk mencari tahu masalah dan solusi berikutnya. Saya merasa benar karena saya memiliki dokumen asli yang menyatakan saya sudah mengundurkan diri. Solusi tidak saya dapatkan walaupun sudah berjalan sekitar 2 minggu lebih. Dan amarah sakit hati itu semakin dalam. Sehingga saya memutuskan untuk mengangkat masalah ini ke pengadilan dunia. Untuk apa, saudaraku? Tentunya saya berharap untuk mendapatkan satu keadilan agar saya dapat kembali bekerja sesuai dengan keahlian saya. Sambil menunggu proses persidangan yang begitu panjang, saya bekerja sebagai supir angkutan kota, tentunya untuk menghidupi diri saya dan istri saya. Seiring berjalannya waktu, saya melihat banyak sekali kebohongan-kebohongan dan juga bukti-bukti palsu yang dikeluarkan oleh perusahaan lama saya untuk meyakinkan pengadilan bahwa dokumen yang saya pegang itu adalah palsu.
Dan pada suatu hari, saya melihat dengan mata saya kepala sendiri bahwa pengacara dari perusahaan dan pengacara dari saya sendiri sedang berdiskusi, berbincang, kongko-kongko di warung kopi. Dan tentunya ini membuat saya menjadi kecewa, menjadi lebih sakit hati. Dan tentunya saya berpikir saya tidak dapat mencari keadilan di dalam dunia ini. Ada satu pepatah yang saya ingat. Menang jadi arang dan kalah menjadi abu. Artinya tidak ada artinya di dunia ini bila mana kita menang atau bila mana kita kalah. Yang pasti adalah kita selalu dibawa lebih dalam untuk membuat dusta-dusta menjadi lebih dengki, lebih sakit hati yang semakin besar. Sedikit demi sedikit saya mulai sadar. Dan saya mulai merubah akan kehidupan saya. Saya mulai banyak berdoa dan bergantung untuk mendekatkan diri saya kepada Allah saya. Karena saya yakin Allah saya adalah Allah yang sangat setia, Allah yang selalu mendengar, selalu mengampuni, dan juga memberkati orang yang berdosa seperti saya. Saya tidak memperdulikan kembali proses persidangan itu berjalan seperti apa. Dan hingga detik ini pun saya tidak mengetahui apakah saya menang atau kalah di dalam persidangan tersebut. Tetapi saya yang buat adalah saya selalu menyampaikan keluh kesah saya kepada Allah saya. Saya selalu berserah dan selalu bergantung kepada Allah saya. Akhirnya saudaraku, Allah menjawab akan doa-doa saya. Saya dipanggil kembali bekerja di perusahaan asing tersebut dan saya ditempatkan di lokasi bekerja saya di Kalimantan. Dan puji Tuhan, oleh karena saya dapat bekerja sesuai dengan keahlian saya dan tentunya saya dapat melanjutkan kehidupan saya dan istri. Saya teringat bahwa manusia di bumi ini lebih cenderung berbuat mengikuti perbuatan daging. Yaitu seperti apa saudaraku? Yaitu seperti amarah, iri hati, perseteruan, dan lainnya. Yang tentunya membawa kita jauh dari Allah. Kita tidak bisa mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Tentunya masing-masing kita bisa baca di dalam Galati 5 ayat 19-21. Itulah yang saya ingat. Dan terus bagaimana agar kita selalu berjalan sesuai dengan Allah. Di dalam Galatia 15 ayat 4 dan 5 bagian A. Di sana dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Apa yang saya dapat peroleh di sini? Saya tidak dapat membersihkan hati saya, pikiran saya, sifat saya dari iri hati, dengki, dan lain sebagainya yang jahat di mata Tuhan. Yang dapat membersihkan itu semua adalah Allah kita. Oleh sebab itu kita pasrahkan, kita serahkan diri kita kepada Allah. Allah akan tinggal di dalam hati kita. Allah akan bekerja sehingga bila mana Allah sudah ada di dalam hati kita, apa yang kita perbuat tentunya sesuai
dengan gambaran kasih Allah. Bila Allah selalu di dalam hati kita, maka segala perbuatan kita akan selalu menggambarkan kasih Allah. Untuk itu, kita akan menghasilkan buah-buah yang banyak, yaitu buah-buah roh. Tentunya kita bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Saudaraku, biarlah dengan kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan tentunya berkat bagi manusia secara umum di dalam dunia ini. Tuhan memberkati. Amin.